Saya akan kembali mendiskusikan kasus ini bersama dengan kuasa hukum korban, Rayfon Kristabella. Selamat malam, Mbak Bella. Selamat malam Mbak Desa ya. Baik, Mbak Bella, pertama-tama saya ingin mengetahui bagaimana kabar dari korban dan juga keluarganya saat ini. Dapat saya sampaikan terkait dengan kondisi korban dan keluarganya saat ini masih dalam masa pemulihan setelah kejadian yang kemarin menimpa mereka, dan kami juga berkomunikasi dengan intens dengan pihak psikolog dan psikiatri untuk mempercepat masa pemulihan tersebut. Baik, Mbak Bella, dari informasi yang kami terima bahwa sebenarnya sebelum pihak SMAK Gloria II ini melaporkan pelaku Ivan ke kepolisian sudah ada upaya untuk mediasi. Apakah benar demikian dan kronologinya seperti apa hingga akhirnya dilaporkan ke Polrestabes? Baik, untuk menanggapi terkait dengan poin ini, perlu kami luruskan, selama ini baik itu pihak korban maupun keluarga korban belum pernah melakukan pengaduan ataupun laporan polisi kepada institusi manapun. Artinya awalnya itu berawal dari, ya bisa dilihat yang viral itu hanya bercandaan antara korban dan anak pelaku, dan kemudian hal tersebut berujung dari anak pelaku dengan orang-orang yang diduga sekelompok preman, begitu ya bisa saya katakan, mendatangi korban dan melakukan intimidasi terhadap korban dan keluarga korban. Kemudian di hari yang sama, setelah ibu korban keluar dari rumah sakit mitra keluarga, pihak dari pelaku mengirimkan beberapa orang dan meminta agar diadakan pertemuan. Dan bila mana tidak dipenuhi, maka pelaku akan mendatangi rumah korban dan keluarga korban. Pada saat itu, korban dan keluarga korban sangat terdesak dan tidak mampu berpikir jernih, karena baru saja menimpa hal yang tidak mengenakan dan sangat traumatik. Akhirnya menyetujui untuk ikut dan tidak mengetahui bila di tempat yang dipilih oleh pelaku telah berkumpul beberapa pihak yang menggiring agar terjadi perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak didasarkan hal-hal yang sesuai dengan sebagaimana yang terjadi. Artinya, perdamaian itu dilakukan atas dasar intimidasi. Dan kemudian di video, seolah-olah sudah selesai, tidak ada masalah. Tetapi ternyata video tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk membuat keonaran dengan memberitakan hal-hal di luar kebenaran. Demikian, Mbak. Baik, kemudian mediasi yang terjadi ini bukan dilakukan oleh pihak sekolah, namun dilakukan oleh pihak pelaku. Terkait dengan mediasi sendiri, sebenarnya kami tidak bisa mengatakan ini mediasi. Karena pada tanggal 21 Oktober 2024, pihak sekolah melihat kejadian di lingkungan sekolah, memberikan salah satu ruangan untuk kemudian diselesaikanlah secara baik oleh para pihak. Tapi ternyata kejadian yang di luar tadi itu kembali terulang. Korban diminta untuk berlutut dan menggonggong di hadapan anak pelaku, pelaku dan orang-orangnya pelaku. Demikian. Jadi pada saat itu tidak terjadi sama sekali mediasi. Baik, kembali terulang apakah Dan kejadian ini 2 kali? Karena tadi Anda menyatakan, Mbak, kejadian kembali terulang. Apakah ini kejadiannya 2 kali atau seperti apa? betul Mbak, jadi kejadiannya 2 kali. Yang pertama terjadi di lingkungan sekolah, yang kedua di dalam salah satu ruangan sekolah. Dan Baik, saat di dalam ruangan itulah, ibu korban karena tidak kuat melihat anaknya dibegitukan, akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga. baik. Saya konfirmasi bahwa kejadian 2 kali, dua-duanya pelaku meminta korban untuk meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong di dalam ruangan dan juga di halaman sekolah. Betul, demikian Mbak. Baik, kemudian setelah mediasi ini tidak tercapai berarti ya, kemudian pihak sekolah memutuskan untuk melaporkan pelaku ke Polrestabes Surabaya. Apakah itu berkoordinasi dengan pihak keluarga? Terkait dengan pelaporan pihak sekolah dapat kami sampaikan, kami tidak disampaikan dan tidak diberitahukan sebelumnya, tetapi kami mengetahui saat sudah viral. Hmm.
Dan kami menghormati proses yang ada, karena biar bagaimanapun korban dan keluarga korban menghormati proses yang ada. Tapi pada saat kami menyiapkan data dan seterusnya, barulah kemudian masalah ini semakin mencuat karena terkait dengan hal-hal lainnya. Demikian. Baik, keputusan untuk tidak melaporkan kenapa Mbak? Ya, sebenarnya banyak yang bertanya terkait dengan ini. Yang pertama, keluarga korban sejak awal sebenarnya sudah memaafkan dan mengampuni. Tetapi melihat keonaran yang ditimbulkan setelahnya, dan itu juga perbuatan yang cukup, bukan cukup ya, sangat mengguncang, akhirnya keluarga korban mempersiapkan diri lah, mengumpulkan data. Tapi pada prinsipnya kami tidak ingin menambah duka untuk pelaku, karena kami tahu pelaku pun menghadapi hal yang tidak hanya ini. Tetapi tetap harapan kami, aparat penegak hukum serius dalam menindak kasus ini agar menjadi pembelajaran bagi banyak pihak. Sehingga ada efek jera, Mbak. Jadi kami tidak melapor dari awal karena jujur saja keluarga korban dan korban ini sangat takut dengan intimidasi yang dilakukan sebelumnya oleh pelaku. Baik. Sampai diancam akan didatangi ke rumah dan seterusnya. Itulah yang membuat urung dan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Intimidasi seperti apa yang dilakukan oleh pelaku? Kalau tadi Mbak Bella sempat menyatakan membawa preman. Ya, diduga preman, Mbak. Kenapa saya mengatakan diduga? Karena sekali lagi, dalam konteks itu tidak ada orang-orang yang dibawa oleh pelaku itu yang melerai. Melainkan malah memberikan tempat agar persekusi itu dilakukan dengan terang-terangan dan dengan sengaja. Dan ini adalah perbuatan yang jelas melawan hukum, dan kami tidak membenarkan ini. Kemudian yang kedua, intimidasi yang dirasakan adalah mereka diancam bila mana sampai masalah ini keluar ke permukaan atau ada berbicara, maka korban dan keluarga korban akan didatangi, akan ya kira-kira kalimatnya akan disakiti. Didatangi oleh Karena ada siapa kalimat Mbak? disakiti. Baik, didatangi oleh Pada siapa? saat itu Apakah ada intervensi dari pihak lain? saat itu yang mengatakan hal itu adalah salah satu orang yang datang bersama-sama dengan pelaku. Identitasnya apakah diketahui? Sampai saat ini kami belum mengetahui identitasnya, tetapi di dalam video yang beredar, di situ jelas ada wajah orang tersebut, oknum tersebut. Baik, oknum tersebut apakah diketahui latar belakangnya? Sampai saat ini kami belum mengetahui, tapi Baik, kami dalam proses mengumpulkan data-data terkait, Mbak. baik. Apakah diduga ada intervensi juga dari pihak lain agar kasus ini jangan sampai terblow up seperti yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Bella? Sementara ini, pihak yang menginginkan agar kasus ini tidak terblow up adalah kelompok dari pelaku sendiri. Baik. Sedangkan untuk pihak lainnya kami sangat mengapresiasi karena sangat mendukung untuk penegakan hukum demi kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap perkara ini. Baik, Jadi selebihnya kami tidak mendapat intimidasi ataupun intervensi, tapi benar-benar pure dari pelaku dan kelompok pelaku. Demikian. baik Mbak Bella, terakhir tadi dikatakan bahwa kuasa hukum bersama dengan pihak keluarga sedang mengumpulkan data-data. Posisi keluarga saat ini seperti apa? Apakah melakukan upaya hukum atau hanya akan kooperatif dengan upaya hukum atau proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Polda Jawa Timur? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami mengapresiasi kinerja kepolisian dalam hal ini terutama Polda Jatim karena sudah memproses dengan cepat dan merespon dengan baik keluhan kami sebagai masyarakat. Tetapi terkait dengan data-data yang kami kumpulkan, ini adalah upaya kami untuk mengawal kasus ini hingga nanti sampai dengan vonis. Jadi bila mana memang diperlukan data-data itu akan kami berikan kepada pihak yang berwajib, dilengkapi dengan bukti yang akurat tentunya, agar dapat memenuhi proses selanjutnya bila mana diperlukan. Jadi kami sangat menghormati proses yang sudah ada, kami sangat mendukung kinerja kepolisian, dan kami sangat berharap penegakan hukum itu demi kemanfaatan dan kepastian hukum bisa benar-benar ditegakkan. Baik, terima kasih Revon Kristabella, kuasa hukum korban telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sama-sama.